Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti fillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan testimoni dari sahabat kita, anggota TSM juga, sebut saja namanya Jingga. Semoga bisa menjadi ibroh dan membawa manfaat untuk semua. Makasih ya Bu atas doa tulusnya terhadap kami anak-anak didiknya. Pelajaran saya 3 tahun belakangan ini baru bisa saya ambil hikmahnya di beberapa bulan terakhir. Hidup saya 37 tahun hampir bisa dibilang lurus, naik turun dikit, tapi under control. Menurut saya karena terselip sombong sedikit bahwa saya bisa handle, kolerik banget, cenderung merasa gak butuh banget orang lain. Ketika dikasih kesempatan Allah belajar lebih banyak tentang ilmu agama dari berbagai sumber, termasuk dari ibu, kadang bukan jadi kaca spion buat diri sendiri, tapi cuma nyangkut di otak, gak sampai ke hati. Dan suatu saat ujian kehidupan untuk diri sendiri dimulai. Saat rumah tangga saya dikasih ujian, awalnya saya merasa bisa handle sendiri sesuai teori-teori yang pernah didapat, berusaha mengaplikasikan tanpa memasukkan unsur rendah hati kepada Allah minta bantuan. Otak dan hati bikin skenario-skenario, kadang bertindak sok bijak atas nama iman dari teori yang didapat sana-sini. Mengambil langkah dan keputusan apapun berdasarkan teori harusnya, idealnya begini, sedikit banget memasukkan unsur Allah. Hasilnya masih sering galau, menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang lain, dan lain-lain. Sok kuat bisa handle, padahal lebih chaos. Pergi umroh dengan suami yang awalnya rencana pergi berempat dengan anak-anak, akhirnya pertimbangan saya saat itu kami pergi berdua karena urgent buat kami berdua punya waktu quality time dan biar lebih tenang berdoa. Ternyata saat itu saya pergi dengan membawa marah, dendam, dan belum pasrah. Di sana doa tidak fokus terhadap perbaikan hati saya, tapi doa marah terhadap keadaan. Saat pulang umroh, masalah pertama belum selesai, muncul masalah berikutnya, ditipu orang. Usaha suami pinjam ke bank dan tabungan kami, uangnya dibawa kabur. Saat yang bersamaan, muncul ujian berikutnya, ditipu oleh kontraktor yang membangun rumah kami dan kami tidak punya rumah. Padahal kalau mau bersyukur, walaupun kami tidak ada rumah saat itu, kami tidak ngontrak karena tinggal di rumah kerabat for free. Subhanallah, berasa semua datang bersamaan. Ujian hati, ujian ekonomi, ujian iman at the same time. Pengennya kayak di film-film, pulang umroh, semua masalah selesai. Happy ending, ever after. Padahal pelajarannya Allah sebagaimana sangkaan umatnya, pergi bawa doa marah-marah, ya pulang kujelak-gajluk. Saat itu saya benar-benar belum bisa tenang, belum bisa sakinah, belum bisa jernih milah-milah ujian mana yang sebenarnya, yang paling penting dan harus diselesaikan lebih dulu. Hasilnya semua saya rasakan rapotnya merah. Hal yang tidak seharusnya saya lakukan saat itu membenarkan posisi bahwa saya hanya manusia biasa, bahwa iman itu naik turun. Saya tahu itu secara teori ilmunya harus kayak gitu, tapi saya belum bisa sampai situ. Tapi kan harusnya gak gitu. Otak, iman, dan hati gak sinkron pembelaannya saat itu. Padahal harusnya kalau imannya benar, kita bisa mengendalikan otak dan hati. Justru disinilah bisikan setan kerap muncul sebagai pembisik. Pergi konsultasi ke psikolog, konsultasi ke ustadz, konsultasi ke ibu, yang saya ambil dari sisi berlawan untuk membuat pembenaran atas langkah yang saya buat.
karena saya masih pakai nafsu atau ego, so bisa handle, belum menyerahkan semua ke Allah. Dalam hal ekonomi Allah tetap baik. Walaupun secara hitung-hitungan bisa dibilang kami nol, malah minus jauh banget. Saldo nol belum termasuk untuk bayar ini itu. Jet lag banget ini buat kehidupan saya pribadi, ditambah harus mengajarkan anak-anak adaptasi. Gak gampang, gak bisa buat hidup, tapi sebenarnya ada aja keajaiban yang Allah kasih. Buat saya pribadi saat itu bisa bilang alhamdulillah, bersyukur, tapi cuma sampai mulut dan kerongkongan, belum sampai ke hati. Masih khawatir besok gimana, untung ada ini, untungnya ada temen. Harus usaha lebih keras kalau mau ke handle semua. Cari kolega buat nangkep yang nipu. Secara hukum di Indonesia itu ternyata segitu ajaibnya. Maki-maki orang yang nipu dan lain-lain, merasa ada di orang itu sebagai solusi. Padahal itu benar-benar di luar nalar dan akal kekuasaan Allah ngasih rezeki dari sumber yang tidak diduga-duga. Pembenarannya itu temen gue untung ngasih kerjaan. Alhamdulillah nepon om, ini jadi ada rezekinya. Unsur Allahnya tipis banget. Dikasih ujian, wallahu a'lam, pulang umroh saya sakit. Saat itu suami saya merasa bersalah sekali. Tapi hati saya yang kelewatan karangnya malah menjadikan itu senjata untuk tambah menyalahkan suami. Saya terhimpit masalah ekonomi saat itu, padahal saya ada juga punya masalah besar. Ya, itu masalah hati. Hubungan saya dengan suami koclak-kacluk. Hampir tiap bulan kami ribut karena saya belum berdamai dengan keadaan. Trauma selalu saya jadikan pembelaan diri. Saya pikir saya bisa tenang dan kompak dengan suami menyelesaikan soal ekonomi kalau suami bisa menyelesaikan masalah trauma hati saya yang belum terselesaikan. Saya sibuk nuntut suami harus sesuai teori-teori saya. Padahal saya tahu tugas istri ya doa aja biar berkah, biar suami yang jadi nahkoda. Balik lagi, ini soal ego. 2 tahun saya lontang-lantung merasa ini ujian gak selesai-selesai. Malas ibadah, pernah hampir bunuh diri, rumah tangga gak tenang, kondisi anak-anak sedikit terguncang. Sesungguhnya saya sadar, tapi kayak gak mau terima kalau akhirnya saya cuma harus terima kondisi yang Allah kasih tanpa perlawanan. Saya merasa harus melakukan sesuatu biar pihak-pihak yang mengusik kehidupan saya hina di dunia. Saya jadi ahli memata-matai. Saya bisa dapetin semua bukti saya ke polisi. Saya ngadep sana sini kolega-kolega. Yang saya tahu biar ketangkep, saya minta tolong teman buat jebak dia dan lain-lain. Yang nipu bangun rumah saya juga saya buat kasus hukum. Pokoknya ribet, tapi tetap emosi. Masalah gak selesai seperti yang saya mau. Kesel luar biasa. Sering sakit kepala, nahan emosi, tiba-tiba muncul karena ingat runutan kejadian. Kayak flashback. Perjalanan jatuh cinta saya dimulai. Setahun lalu, suatu hari tiba-tiba ada istri sepupu telepon ngajakin ketemuan. Ternyata dia curhat rumah tangganya bermasalah. Dalam hati, gue juga lagi keriting. Tiap hari akhirnya dengerin dia cerita yang suaminya justru yang statusnya sepupu saya. Persoalannya beda banget sama masalah rumah tangga saya. Tapi cara perempuan ini bercerita dan suaminya bercerita, saya melihat karakter si perempuan ini mirip-mirip saya, stubbornnya. Jadi saat ngasih feedback kok kayak lagi ngaca. Idealnya gimana jadi istri, gak usah nuntut hak, jalanin aja kewajiban. Insya Allah nanti terpenuhi haknya.
Saling memaafkan, jalan ke depan. Jangan sering ngungkit. Tanggung jawab istri soal keuangan rumah tangga. Jadi kayak nampar muka sendiri. Ini di satu sisi kayak sadar seharusnya yang diomongin ke sepupu saya praktekin buat diri sendiri. Membina rumah tangga bukan soal mau atau tidak, tapi bertahan dengan komitmen dan terus memperbaiki diri sendiri, gak usah saling koreksi. Mungkin karena biasa jadi asesor atau konsultan di kerjaan, pengennya ngoreksi mulu. Mau sepinter apapun istri, suaminya lebih nyaman kalau didengerin. Intinya, kalau ada ujian, isbir. Biiznillah sedikit-sedikit bisa merubah saya dalam bersikap terhadap ujian yang saya hadapi, tapi masih belum total masukin Allah ke dalam hidup saya. Masih ada gejolak-gejolak, bisa sedikit ngerem, tapi karena belum total dalam memasukkan Allah, masih terjadi ledakan. Tiba-tiba adik saya gak ada angin, gak ada hujan, cerita kalau rumah tangganya lagi ada masalah. Emosional bonding kami sejak mama meninggal, ini juga ada unsur kami saling menyalahkan dan belum berdamai dengan keadaan. Tidak terlalu baik, tapi kejadian ini membuat kami jadi lebih dekat. Ini salah satu doa saya saat umroh, didekatkan kembali dengan adik-adik saya. Terus terang saat itu speechless. Ya Allah, apalagi ini? Saya harus menempatkan posisi jadi orang yang benar-benar netral. Melihat ponakan-ponakan yang masih kecil, saya harus bisa jadi teman buat adik saya, sekaligus orang tua pengganti mama bapak, supaya adik saya tidak mengalami depresi yang berlarut-larut seperti saya. Adik saya yang lain yang juga ternyata punya masalah dengan dirinya, tiba-tiba juga cerita masalahnya, yang buat saya jeleklah. Kami 4 tahun terakhir ini saling berjauhan, dan Allah dekatkan lagi dengan caranya, masalah ketenangan hati dan berdamai dengan masa lalu. Inilah awal proses saya jatuh cinta sama Allah. Saya merasa kegagalan kemarin menghadapi ujian Allah, dikasih kesempatan untuk remedial, untuk perbaikan nilai. Kalau ilmu yang saya punya bisa menjadi manfaat buat orang lain, kenapa gak bisa berguna buat diri sendiri? Malu banget, udah Allah sayang, tapi petunjuk-petunjuk halusnya masih sering diignore. Mencintai Allah buat saya, karena saya gak perlu lagi nyari-nyari perhatian dan kasih sayang dari yang lain. Disayang Allah more than enough. Akhirnya saya baru bisa menikmati momentum dahsyatnya pertolongan Allah saat kita sakinah. Capek, bahkan bisa depresi menggantungkan diri pada orang lain, bahkan sama diri sendiri. Belum tentu selesai atau terwujud masalah sesuai keinginan, tapi cara hati memandang karena udah niatin berserah diri dan minta Allah yang milihin jalan keluarnya, lebih bikin hati gak gujlak-gujluk. Apakah masalah sudah selesai sampai di sini? Belum. Tapi saya punya keyakinan bahwa Allah yang akan menyelesaikan masalahnya dengan cara Allah yang sangat baik untuk semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.